Ya, kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut bekerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wulandari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan mengangkat tema peranan penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror bagi sekelompok masyarakat tertentu. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk dengan tata cara peperangan, dengan waktu pelaksanaannya yang secara tiba-tiba dan juga target korban yang acak. Kasus terorisme menyebabkan trauma, kekacauan, dan juga ada yang memakan korban jiwa. Pancasila tentu memiliki peranan penting dalam menanggulangi kasus terorisme. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peranan penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan narasumber Bapak Dr. Andis Imam Harini Adi, selaku Kepala Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan juga dari aparat negara yaitu kepolisian, Bapak Bribka Sulistiono. Bapak, mohon izin silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya perkenalkan bahwa nama saya Imam Harini Adi. Saya sebagai Kepala Kelurahan di Kelurahan Bajang ini, saya bertugas di Kelurahan Bajang mulai tahun 2017. Baik, nama saya Sulistiono, alamatnya itu di Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Selain itu juga kondisi di wilayah kami aman, kondusif, terkendali, dan termasuk di musim pandemi ini, walaupun warga kami juga ada yang terkena, namun alhamdulillah saat ini kelurahan kami sudah masuk zona hijau, jadi sudah bebas, tidak ada warga kami yang terkena COVID-19 tersebut. Alhamdulillah Pak, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi seperti ini. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang terdiri dari dua kata. Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas, yang mana merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana definisi Pancasila sendiri menurut Bapak? Pancasila sebagai dasar negara harus kita patuhi, karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara, kita harus mematuhi apa yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Menurut saya, definisi Pancasila itu sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki peranan penting bagi Indonesia. Lalu, apa saja peran Pancasila dalam kehidupan di masyarakat? Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia antar pulau dari Sabang sampai Merauke. Pancasila memiliki potensi pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila memiliki jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia tersebut. Jelas, Pancasila yang pertama adalah alat pemersatu bangsa kita. Terbukti dengan adanya Pancasila, warga negara kita bisa bersatu dengan berdasar pada Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara ikut serta berkontribusi terhadap situasi dunia, karena dengan Pancasila tersebut kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, sehingga bagaimanapun juga Pancasila sangat mempunyai kontribusi yang cukup besar, baik itu di warga masyarakat maupun di dunia internasional, yang bisa diterapkan melalui hubungan diplomatik sesama negara sahabat.
Pada tanggal 18 Juni 2018, terjadi penangkapan terorisme di Desa Bajang RT 1 RW 1, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar oleh Densus 88 Anti Teror Blitar. Mengingat kasus tersebut, menurut Bapak, mengapa di lingkungan kita yang bisa dibilang kondusif ini bisa terjadi kasus terorisme? Pertama, karena jumlah warga kami yang juga cukup besar, sekitar 4.000 lebih, kami tidak bisa mengawasi satu persatu kegiatan warga kami. Dan selain daripada itu, mungkin secara individu, warga kami yang boleh dikatakan masuk menjadi teroris juga adalah warga yang mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang tidak benar. Karena mereka mempercayai bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia bagi mereka adalah tidak cocok. Mungkin mereka akan membentuk negara tersendiri, sehingga mereka terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita menengok lagi ya latar belakang kita yang berada di kampung kita sendiri, yang dimana memiliki kebudayaan guyup rukun, namun tidak menutup kemungkinan latar belakang tersebut pada sebagian mungkin kurang pemahamannya. Kalau menurut saya yakin orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Kita nggak bisa melihat dari satu sisi, kita nggak bisa menyalahkan satu sisi. Kita dari sisi pergaulan, dari sisi lingkungan dan sebagainya. Jadi yang melatar belakangi saya kira kemungkinan kurang lebih itu latar belakang tentang kehidupan ekonomi orang tersebut, sehingga pemahamannya untuk tentang bermasyarakat atau landasan dan lain sebagainya itu belum sepenuhnya dengan maksimal. Terkait kasus terorisme yang terjadi, menurut Bapak, apakah terorisme itu sendiri melanggar Pancasila? Dia melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Merupakan kegiatan yang menyimpang jelas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu yang tadi khususnya sila kedua. Jelas terorisme melanggar Pancasila. Sebetulnya dari sila pertama sampai ke 5 itu jelas ada unsur-unsur yang dilanggar oleh oknum yang masuk dalam kategori terorisme tersebut. Tapi kalau menurut saya yang lebih dominan adalah sila ketiga, yaitu persatuan, di mana dengan adanya kegiatan terorisme tersebut ingin mengacaukan situasi atau perdamaian atau persatuan yang ada di khususnya di wilayah Kelurahan Bajang, umumnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Dengan adanya terorisme dia akan mungkin membentuk suatu negara lagi atau akan mengacaukan situasi yang selama ini sudah kondusif atau persatuan yang selama ini sudah kita pupuk secara bersama-sama, sehingga dengan jelas melanggar Pancasila. Setelah terjadi kasus seperti ini, apa pesan Bapak terhadap masyarakat agar kasus terorisme tidak terulang kembali? Terkait cara pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita kembali lagi ke latar belakang masyarakat kita. Pemahaman, tidak semua warga masyarakat itu latar belakang yang berbeda. Untuk tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sosial umumnya. Ada beberapa langkah yang kami sampaikan pada warga kami. Yang pertama adalah warga kami paling tidak harus melaporkan apabila ada pendatang yang sekiranya patut dicurigai. Itu. Yang kedua, warga kami sanjurkan untuk melaporkan apabila ada kegiatan-kegiatan yang sangat mencurigakan. Kemudian melaporkan kepada pihak kelurahan atau kalau mungkin langsung dilaporkan ke pihak keamanan, baik itu Babinsa dalam hal ini dari Koramil maupun Babin Kamtipmas yang berasal dari kepolisian, sehingga dari situ bisa diketahui sejak dini kegiatan-kegiatan yang sekiranya sangat mencurigakan. Dan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertutup, tidak untuk umum, itu mohon warga kami saya anjurkan untuk segera melaporkan paling tidak ke RT, kemudian RT akan melanjutkan ke kelurahan dan ke aparat keamanan. Demikian pesan kami kepada warga untuk mengantisipasi munculnya atau terulangnya kasus terorisme yang ada di wilayah kami. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Peran aktif Pancasila tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari masyarakat mengenai konsep dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus ditaati, harus diamalkan, harus dipertahankan, dan juga harus dijaga kelestariannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.